Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 19. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun sangat bersemangat. Di antara anak yatim piatu yang diadopsi oleh Tan Yun di masa lalu adalah Jing Yan. Pada hari yang sama ketika Jing Yan diadopsi, Tan Yun juga mengadopsi Lingxia. Kemudian, Lingxia Tianzun mengkhianati dirinya sendiri, tetapi Jing Yan tidak, jadi Lingxia Tianzun meminta si Yuan Supreme untuk membunuh Jing Yan. Dengan kata lain, pelaku pembunuhan Jing Yan adalah Lingxia Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun akhirnya mengerti mengapa Lingxia Tianzun akan membuat pengecualian untuk menerima Bai Suanyi sebagai murid, dan dengan sengaja berkata pada dirinya sendiri, jika Bai Suanyi bunuh diri, mengapa membiarkannya tidak mati. Alasannya pasti karena Lingxia Tianzun bersalah atas Jing Yan. Karena di masa lalu, Jing Yan merawat Lingxia sebagai saudara perempuannya, tetapi Lingxia membunuh Jing Yan. Memegang Bai Suanyi di tangannya, Tan Yun seperti memegang Jing Yan. Dengan masa lalu, dia berpikir untuk membesarkan Jing Yan dengan Sen Subing. Tanpa sadar, mata Tan Yun penuh dengan air mata. Saat ini, Bai Suanyi, yang dipegang erat oleh Tan Yun, menatap matanya yang indah. Segera, dia berteriak dan mendorong Tan Yun menjauh, tidak senonoh. Batuk. Tan Yun merasa malu dan tersenyum dan menghapus air mata dari sudut matanya. Maaf, aku baru saja kehilangan sikapku. Pipi Bai Suanyi merah. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria sejak dia masih muda. Dia mengambil napas dalam-dalam, menjadi tenang dan menatap Tan Yun dengan bingung. Jing Yun, mengapa kamu begitu bersemangat ketika kamu mengetahui bahwa leluhur jauhku adalah Raja Yan? Tan Yun berkata, karena leluhurku dan Raja Yan adalah teman dekat, aku sangat senang melihatmu. Oh, Bai Suanyi menjawab dan sepertinya memikirkan sesuatu, siapa leluhurmu? Lupakan saja, aku tidak tahu. Tiba-tiba, Bai Suanyi memikirkan sesuatu. Mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda tahu bagaimana leluhur jauh saya meninggal? Kamu tidak tahu penyebab kematian leluhur jauhmu. Tan Yun terkejut. Aku tidak tahu. Bai Suanyi menggelengkan kepalanya, saya hanya ingat bahwa orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan pernah bertanya tentang kematian leluhur jauh saya, mengatakan bahwa ini adalah perintah leluhur. Tapi saya mendengar dari ayah angkat saya bahwa leluhur jauh saya dibunuh oleh Hongmeng Supreme. Tetapi sebelum orang tua saya meninggal, mereka memberitahu saya bahwa Hongmeng Supreme yang membesarkan leluhur jauh saya, dan leluhurnya adalah pencetus saya, dan mereka berkata. Berbicara tentang ini, Bai Suanyi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menyelipkan lidahnya dan buru-buru tutup mulut. Setelah mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Raja Dewa Tertinggi, Anda pengkhianat, benar-benar memfitnah saya. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu mati. Menahan amarahnya, Tan Yun bertanya, Hongmeng tertinggi juga leluhurmu. Apa lagi? Tidak lebih. Bai Suanyi buru-buru melambaikan tangannya. Jing Yun, kamu salah. Aku tidak pernah mengatakan bahwa Hongmeng Supreme adalah pencetusku. Kamu pasti salah dengar. Jangan mengunyah lidahmu. Melihat ekspresi gugup Bai Suanyi, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya yakin saya mendengarnya dengan benar. Jika Anda memberitahu saya apa lagi yang tersisa, saya tidak akan mengatakannya. Setelah mendengar ini, wajah Bai Suanyi langsung menjadi pucat, dan segera, dia menatap Tan Yun dengan dingin, bicaralah jika kamu memiliki kemampuan. Selama Anda memberitahu saya juga akan memberitahu Tuan bahwa leluhur Anda dan leluhur jauh saya adalah teman dekat. Apakah Anda tahu bahwa Tuan membenci orang-orang di sekitar leluhur saya di masa lalu, dan Anda akan terlibat? Setelah Tuan mengetahui identitas saya, dia tidak hanya tidak membunuh saya, tetapi juga membawa saya sebagai murid. Bahkan jika dia tahu bahwa saya adalah keturunan Hongmeng Supreme, dia mungkin tidak akan membunuh saya. Mendengar pidato itu,
Tan Yun dengan cepat tersenyum dan berkata, "Jangan bersemangat. Saya hanya bercanda. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun apa yang Anda katakan hari ini." Itu hampir sama. Penampilan Bai Xuanyi melunak. Pada saat ini, Tan Yun memandang Bai Xuanyi dengan kebaikan khusus. "Adik perempuan bela diri, siapa nama aslimu?" "Jing Yi," kata Bai Xuanyi. "Nama ini tidak cantik. Mengapa disebut Bai Xuanyi? Ini benar-benar jelek." Tan Yun berkata dengan santai. "Kamu harus menjaganya." Bai Xuanyi memelototi Tan Yun, "Jika bukan karena leluhurmu dan leluhur jauhku yang menjadi teman dekat, aku tidak akan peduli padamu." Dalam perjalanan, Bai Xuanyi datang ke Tan Yun dan berbisik, "Kakak bela diri Jing, demi hubungan leluhur kita, maukah kau melepaskanku?" Pada saat ini, jelas bahwa permusuhan Bai Xuanyi terhadap Tan Yun telah menghilang. "Tidak." Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Jika Dewa Tertinggi tidak bertukar barang, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Waktu berlalu, sebulan kemudian. Kota Tentara Raja Dewa Tertinggi, Rumah Raja Dewa. Di aula yang megah, si pembunuh berlutut di depan Raja Dewa Tertinggi dan berkata dengan gemetar, "Komandan, wanita tertua ditangkap oleh Jing Yun." Jing Yun berkata, "Beri Anda waktu 100 tahun untuk menemukan 10.000 tetes cairan semi suci dan 30.000 buah suci yang bagus untuk wanita tertua. Jika tidak, dia akan membunuhnya dan memberitahu Tuan Tianzun." Tanpa menunggu si pembunuh selesai, Raja Dewa Tertinggi memerah karena marah, memecahkan gelas anggur di tangannya, dan meraung, "Aku juga marah." Raja Dewa Tertinggi menginjak-injak wajah si pembunuh di tanah dan meraung seperti guntur, "Kamu bajingan. Kamu bahkan tidak bisa membunuh Jing Yun, semi suci kelas 4. Pembunuh itu tampak ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, "Komandan, selamatkan hidupku." Jing Yun pasti menyembunyikan ranah yang sebenarnya. Dia sangat kuat. Bang! Tanpa menunggu kata-kata si pembunuh, Raja Dewa Tertinggi menghancurkan kepalanya dengan satu kaki dan berkata dengan tegas, "Ayo. Budak tua ada di sini." Dengan suara hormat, seorang lelaki tua berbaju hitam keluar dari aula dari udara tipis. "Kamu segera meninggalkan kota militer, kembali ke kota Raja Dewa Tertinggi kita, memobilisasi pasukan di kota, dan temukan aku 10.000 cairan semi suci dan 30.000 buah suci. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menemukan mereka dalam 10 tahun, jika tidak, Anda akan dibunuh. Saya ingin menebus putri sulung saya sesegera mungkin." Di hati Raja Dewa Tertinggi, meskipun Bai Xuanyi bukan putrinya sendiri, dia masih menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Budak tua, patuh. Pria tua berjubah hitam menghilang dari udara tipis. Raja Dewa Tertinggi mengepalkan tinjunya dan meraung, "Jing Yun, jika kamu berani melukai rambut putriku, aku akan mencabik-cabikmu." Waktu mengalir, dan 1,5 bulan kemudian. Ketika Tan Yun mengendarai Shenzhou dan setengah hari jauhnya dari kota tentara Qingtian, dia menemukan bahwa di pegunungan terpencil di bawah, darah mengikis pegunungan, dan tubuh prajurit ilahi dapat terlihat di mana-mana. Menurut tulisan tangan di dada kiri baju besi, yang mati adalah tentara keluarga Bai dan tentara keluarga Mu. Di samping mayat-mayat itu, ada mayat berdarah iblis ekstrateritorial setinggi ratusan kaki. Dilihat dari mayat di seluruh gunung, tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan betapa tragisnya itu. Tan Yun mencium bau darah yang tertinggal di udara dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika saya tidak salah, ada pertempuran sengit di sini 3 hari yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana kota tentara Qingtian." Setelah 10 hari terbang dengan kecepatan tinggi, Tan Yun akhirnya tiba di luar kota Qingtian. Namun, ketika dia melihat tembok kota Qingtian, dia tidak tahu kapan tembok itu runtuh dan dihancurkan. Saat ini, pasukan keluarga Bai sedang membangun kembali tembok kota. Tan Yun baru saja terbang ke tanah saat mengendarai Shenzhou, dan tiba-tiba terdengar suara bersemangat, "Yuner." Suara mendesing. Detik berikutnya, Dewa Agung Jenderal Bai Feng, mengenakan baju perang, muncul di depannya. Dewa Bai Feng yang agung bertanggung jawab untuk membangun kembali tembok kota. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng memiliki tanda kapak yang mengejutkan di helmnya, dan ada lubang darah di dadanya.
Tan Yun tahu bahwa Dewa Bai Feng yang agung akan menjadi kaisar suci kelas ke-8. Meski begitu, dia akan terluka. Tampaknya iblis ekstrateritorial memang mengancam. Keponakan, aku sudah melihat Paman. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, Paman, bagaimana perang tahun ini? Dewa Agung Bai Feng berkata dengan ekspresi serius, 1 jam yang lalu, ini baru saja memukul mundur pasukan iblis surgawi. Pasukan keluarga Bai kami kehilangan pasukannya dan kehilangan 13 miliar tentara. Dan 8 miliar tentara keluargamu yang datang untuk membantu memiliki lebih dari setengah jumlah korban tewas sekarang, dan sisanya ada di kota tentara Qingtian kami. Juga, kamu tidak perlu khawatir. Istrimu aman dan sehat. Mereka masih retret di alam dewa elit. Mendengar pidato itu, Tan Yun merasa lega. Paman, kamu terluka. Sebaiknya kamu cepat sembuh. Tidak, cedera kecil ini tidak masalah. Bai Feng berkata dengan tatapan berat, musuh dapat kembali kapan saja. Aku harus bergegas untuk mengawasi pembangunan tembok kota. Setelah itu, Bai Feng mengerutkan kening, menatap Bai Suanyi dan berkata, Yuner, bukankah ini putri Raja Dewa tertinggi? Iya, kata Tan Yun, sesuatu terjadi dalam perjalanan pulang, jadi aku mengundang adik perempuanku. Oh, kata Jenderal Besar Bai Feng, tanpa bertanya lebih lanjut. Melihat kembali ratusan ribu tentara ilahi yang membangun tembok kota, dia berkata, jangan berhenti. Musuh bisa menyerang kapan saja. Ini adalah Jenderal Agung. Ketika ratusan ribu tentara ilahi menjawab, mereka semua memandang Tan Yun dalam pemujaan. Setelah Tan Yun menyapa orang-orang, dia menyingkirkan Senzu dan Bai Suanyi dan pergi ke kota. Segera, dia terbang ke langit dan mendarat di puncak Gunung Qingtian Sensan dan memasuki rumah Raja Dewa. Ketika Raja Bai Cheng melihat Tan Yun kembali, dia sangat senang. Dia bahkan lebih bersemangat ketika dia menemukan bahwa Tan Yun sudah menjadi dewa kelas 4 semi suci. Aku sudah melihat Raja Dewa. Bai Suanyi membungkuk sedikit kepada Dewa Raja Bai Cheng. Kamu tidak harus sopan. Setelah Raja Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum, dia berkata kepada Tan Yun, Yuner, mengapa kamu membawanya? Tan Yun berkata dalam transmisi suara, Raja Dewa tertinggi mengirimnya untuk memimpin seseorang untuk membunuhku, jadi aku menahannya dan membiarkan benda lama Raja Dewa tertinggi menggantikannya dengan sesuatu. Jadi itu masalahnya. Setelah transmisi suara, Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun dan berkata, Yuner, kamu pertama-tama kembali ke kerajaan Dewa Elit Jing Mansion untuk bersatu kembali dengan keluargamu. Setelah 3 jam, aku akan membiarkanmu menangani sesuatu. Ini adalah tanda untuk membuka alam Dewa Elit. Ambil dan buka pintu alam Dewa. Kemudian dia menyerahkan sebuah token kepada Tan Yun. Tan Yun menerima token dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, bisakah bawahan dengan bebas masuk dan keluar dari ranah elit? Tentu saja, Raja Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, dalam keadaanmu saat ini, kamu dapat memasuki pasukan semi suci di pasukan keluarga Bai. Tentu saja, kamu sekarang adalah murid Tuan Tianzun. Kamu juga dapat menolak tentara semi suci jika Anda tidak mau. Tan Yun berkata, tidak ada aturan, tidak ada batasan. Generasi muda adalah anggota pasukan keluarga Bai. Kita harus bertindak sesuai aturan pasukan keluarga Bai. Tan Yun berkata demikian karena dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menaklukkan pasukan keluarga Bai dan memimpin pasukan elit di masa depan. Ya, karena kamu berkata begitu, orang tua itu, aku akan mengikutimu. Raja Dewa Bai Cheng tersenyum. Tan Yun tersenyum, tapi bisakah junior mengajukan permintaan? Kamu berkata, kata Dewa Raja Bai Cheng. Tan Yun berkata, bisakah generasi muda fokus pada kultivasi, dan kemudian pergi ke medan perang ketika mereka menjadi lebih kuat di masa depan? Tentu saja, Raja Bo Cheng berkata dengan jujur, orang tua, ketika saya meninggalkan Hong Meng Senfu, Tuan Tianzun memberitahu saya bahwa jika kota tentara Qingtian tidak dalam bahaya, Anda tidak perlu berperang, cukup berlatih. Setelah mendengarkannya, itulah yang diinginkan Tan Yun. Dengan cara ini, dia bisa berlatih dengan nyaman, meningkatkan wilayahnya dan membalas dendam sesegera mungkin. Kemudian,
Tan Yun meninggalkan istana dewa dengan Bai Suanyi dengan sebuah tanda dan muncul di puncak Gunung Qingtian. Saat Tan Yun mengilhami token, tiba-tiba, pintu alam dewa muncul dalam getaran kehampaan di puncak gunung. Tan Yun dan Bai Suanyi tiba di alam dewa elit melalui gerbang alam dewa, dan langsung pergi ke Jingfu di hutan kuno. Pada saat yang sama, Raja Dewa Bai Cheng memanggil seorang jenderal dan berkata dengan suara yang dalam, "Berikan perintahku untuk membiarkan keenam putraku tiba di Jingfu, wilayah elit dewa, setengah jam kemudian. Juga, ingatlah untuk membiarkan Bai Feng membawa kedua putranya dan jenderal dewa kecil Guan Yong. Biarkan Komandan Liang Yuan membawa cucunya Liang Li." Ketika Tan Yun membawa Bai Suanyi ke Jingfu di hutan kuno, dia menemukan bahwa ada 12 langkah menara dewa waktu dan ruang terbaik yang berdiri di mansion. Tan Yun tahu bahwa menara ini secara khusus disediakan oleh Dewa Raja Bai Cheng untuk Sen Subing dan yang lainnya untuk berlatih. "Kamu tunggu di luar." Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia membuka menara dewa ruang waktu dan memasuki lantai pertama. Setelah Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, dia tersenyum dan berkata, "Subing, Mengyi, aku kembali, kamu dan keratua semua akan keluar." Begitu suara itu jatuh, sosok Tan Yun berkedip di depannya, Putri Sen Subing, dan Ouyang Duantian dan yang lainnya, dan binatang buas seperti kera iblis dan Jinglu muncul di depan Tan Yun. "Suami." Mata indah Sen Subing menunjukkan warna kerinduan yang mendalam, dan tiba-tiba jatuh ke pelukan Tan Yun. Tan Yun memeluk Sen Subing dengan erat, menundukkan kepalanya dan mencium keningnya, melonggarkan Sen Subing, memeluk istri dan tunangan lain lagi, dan kemudian mulai memeriksa kekuatan semua orang. Jinglu masih yang paling kuat di antara orang-orang. Sekarang dia adalah binatang kaisar kelas 2. Yang kedua adalah Sen Subing, Namong Yukin, Fang Ziqing, Tang Mengyi, Sue Zian, Ying Ying, Xiao dan Wuxin. Mereka sudah menjadi kelas 3 semi suci. Tang Xinying, dan Tai Xianer, Gong Sun Ruoxi, Ouyang Qianqian, Feng Qingcheng, Zhen Ji, Sen Suzhen, Murong Sisi, Song Huixin dan Sangguan Fei semuanya adalah semi suci kelas 2. Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao dan Wei Kuanai adalah semi sain kelas 1. Keras iblis, singa nagas emas adalah binatang kelas 3 dan semi suci. Moer dan naga dan beruang Raja Tianluo adalah binatang kelas 2 dan semi suci. Xiao Bai, raja dari 7 negara lainnya dan binatang dewa singa dan harimau, sekarang menjadi binatang kelas 1 semi suci. Selanjutnya, Tan Yun membagikan pil semi suci kelas atas yang dibeli di kota Hong Mengfang dan pil semi suci terbaik yang diberikan oleh Li Xin kepada semua orang dan binatang. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Bai Suanyi mengambil 10 pembunuh untuk membunuhku. Aku membunuh 9 dari mereka dan menangkap Bai Suanyi hidup-hidup. Aku membiarkan salah satu dari mereka berbicara dengan Raja Dewa Tertinggi. Saya ingin Raja Dewa Tertinggi menukar cairan setengah suci dan buah suci. Diperkirakan akan ada sumber daya budidaya dalam waktu kurang dari 20 tahun. Langkah selanjutnya adalah ketika kami mencoba yang terbaik untuk retret." Semua sangat antusias dengan pidato tersebut. Juga, Bai Suanyi adalah miliknya. Tan Yun melihat tatapan bingung orang-orang dan menjelaskan, leluhurnya yang jauh adalah Jing Yan, yang saya besarkan bersama Su Bing di masa lalu. Nama aslinya adalah Jing Yi. Apa? Sen Subing sangat bersemangat, apakah dia keturunan Jing Yan? Yah, itu benar sekali. Tan Yun berkata dengan positif. Suamiku, di mana dia? Sen Subing berkata dengan gembira, saya ingin bertemu dengannya.